Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan materi Administrasi Pemerintahan dan Birokrasi Pemerintahan yang beranggotakan 1. Prima Yunisa Karni, kedua Kamelia Lestari, ketiga Elisa Putri Afifa, keempat Anugrah Lilintar, kelima Nisa Siti Nurhayati, dan terakhir saya Muhammad Ilham. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Kamelia Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamelia Lestari, NPM D120200046. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi administrasi. Administrasi dapat dipahami dari dua sudut, yaitu sistem alamiah dan sistem rasionalitas. Sudut pandang yang pertama, administrasi dipandang sebagai proses alami yang terdapat di dalam setiap kehidupan masyarakat. Sudut pandang yang kedua, administrasi dilihat sebagai upaya yang dilakukan secara sadar guna mencapai tujuan tertentu. Pengertian administrasi menurut beberapa para ahli seperti John Pfiffner dan Robert Penthouse mendefinisikan administrasi merupakan suatu kegiatan atau proses terutama mengenai cara-cara sarana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Menurut Ord Whitehead, administrasi adalah usaha yang mencakup segalanya untuk memimpin, mengusahakan, mengatur kegiatan kerja sama manusia yang ditujukan kepada tujuan tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah proses kerja manusia dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Definisi administrasi pemerintahan. Administrasi pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan atau tindakan oleh badan atau pejabat pemerintahan. Fungsi administrasi pemerintahan meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelindungan. Menurut Talizuhu Undara, administrasi pemerintahan adalah proses penjagaan dan penyampaian produk pemerintahan tertentu kepada konsumer untuk menggunakan produk tersebut dan memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Ruang lingkup administrasi pemerintahan dalam kajian ilmu pemerintahan Induk Kencana Syafi'i mengemukakan bahwa ruang lingkup administrasi pemerintahan meliputi administrasi negara dan administrasi pembangunan. Menurutnya, administrasi negara adalah manajemen dan organisasinya guna mencapai tujuan pemerintah, sedangkan administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupan dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Talizuhu mengungkapkan pokok bahasan administrasi pembangunan dalam kajian ilmu pemerintahan, antara lain, yang pertama, analisis pemerintahan guna mengetahui rantainya yang lemah. Yang kedua, depresiasi nilai pekerjaan administratif. Yang ketiga, hubungan antara kebijakan dengan administrasi dikotomi atau kontinum. Yang keempat, reposisi unit kerja sebagai unit administrasi pemerintahan. Yang kelima, pembentukan unit pelayanan yang berjarak sosial. Yang keenam, reformasi pendidikan dan pelatihan kader pemerintahan. Dan yang ketujuh, pengembangan topik penelitian tanpa ilmu pemerintah. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham, NPM D1200102 akan menjelaskan hubungan antara administrasi pemerintahan dengan kebijakan pemerintahan. Mengenai hubungan antara administrasi pemerintahan dengan kebijakan pemerintahan dapat dilihat dari definisi administrasi pemerintahan itu sendiri. Sebagai berikut. 1. Administrasi pemerintahan adalah suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintahan. 2. Administrasi pemerintahan meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik. Selain itu juga, pendekatan-pendekatan dalam implementasi kebijakan mengungkapkan adanya hubungan antara administrasi pemerintahan dengan kebijakan pemerintahan. Salah satunya adalah pendekatan top-down. Berikutnya, administrasi pemerintah dalam perspektif pemerintahan di Indonesia. Administrasi pemerintahan dapatlah diartikan sebagai segala kegiatan atau proses untuk mencapai tujuan pemerintahan yang telah ditentukan, yaitu kegiatan uang dilakukan dalam suatu negara dari tingkat pemerintahan uang terendah sampai yang tertinggi dalam suatu negara. Proses administrasi pemerintahan memiliki karakteristik yang berbeda-beda tergantung dari pendekatannya. Apabila ditinjau dari sisi penyelenggaraan pemerintahan, maka dapat dikatakan merupakan proses organisasi, manajemen dari manusia, dan benda serta lingkungan untuk mencapai tujuan pemerintah.
Administrasi pemerintahan tidak bisa dilepaskan hubungannya dengan fungsi pemerintahan. Karena peranannya sangat strategis, administrasi pemerintahan pada negara yang sedang berkembang seperti di Indonesia. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan merupakan sebagai penggerak perubahan, sebagai penggerak modernisasi. Itu saja dari saya, sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ninisa Siti Nurhayati, NPM D1 dan 0282. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang perkembangan paradigma administrasi pemerintahan negara atau publik, paradigma baru dalam administrasi pemerintahan negara atau publik, dan pengertian birokrasi. Yang pertama, perkembangan paradigma administrasi pemerintahan negara atau publik, paradigma baru dalam administrasi pemerintahan negara atau publik. Dalam hubungan dengan perkembangan ilmu administrasi pemerintahan negara atau publik, krisis akademis terjadi berapa kali sebagaimana terlihat dari pengertian paradigma yang lama dengan yang baru. Nicholas Henry melihat perubahan paradigma ditinjau dari pergeseran lokus dan fokus suatu disiplin ilmu. Fokus mempersoalkan what of the violet atas metode dasar yang digunakan atau cara-cara ilmiah yang dapat digunakan untuk memecahkan suatu persoalan. Sedangkan lokus mencakup where of the flight atau medan atau tempat di mana metode tersebut digunakan atau diterapkan. Berdasarkan lokus dan fokus suatu disiplin ilmu, Henry membagi paradigma administrasi negara menjadi 5 bagian sebagai berikut. 1. Paradigma dikotomi politik dan administrasi 1900 sampai 1926. Kedua, paradigma prinsip-prinsip administrasi 1927 sampai 1937. Ketiga, paradigma administrasi negara sebagai ilmu politik 1950 sampai 1970. Keempat, paradigma administrasi negara sebagai ilmu administrasi 1956 sampai 1970. Kelima, paradigma administrasi negara sebagai administrasi negara 1970-an. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah perkembangan paradigma dalam teori administrasi pemerintahan negara atau publik. Paradigma 1, dikotomi politik administrasi 1900 sampai 1926. Paradigma 2, prinsip-prinsip administrasi negara 1927 sampai 1937. Paradigma ketiga, administrasi negara sebagai ilmu politik 1950 sampai 1970. Paradigma 4, administrasi negara sebagai ilmu administrasi 1956 sampai 1970. Paradigma 5, administrasi negara sebagai administrasi negara 1970. Paradigma 6, model birokrasi klasik. Paradigma 7, model neobirokrasi. Paradigma 8, model perkembangan. Paradigma 9, model hubungan kemanusiaan. Paradigma 10, model hubungan publik. Paradigma 11, administrasi negara baru atau New Public Administration. Ke-12, paradigma administrasi negara lama. 13, paradigma administrasi negara baru. 14, paradigma New Public Management. 15, paradigma New Public Service. Yang kedua, pengertian birokrasi. Secara etimologi, istilah birokrasi berasal dari kata bahasa Latin kuno yaitu kata biro, yang berasal dari kata bureu, yang artinya kantor atau meja, dan kata krasi yang berasal dari kata karatia, yang berarti pemerintahan. Kata birokrasi merupakan istilah yang paling luas serta sulit untuk mendefinisikannya.
Berbagai pengertian yang kabur bisa saja diberikan labor birokrasi. Ada kalanya birokrasi diartikan sebagai pemerintahan atau penyelenggaraan pemerintahan, sebagai elit penguasa, sebagai pemerintahan atau aparatur pemerintah, sebagai prosedur administrasi, sebagai peraturan prosedural yang berbelit-belit, dan masih banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisha Putri Hafifah, NPM D1D0232. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian birokrasi pemerintahan, model-model birokrasi, serta karakteristik birokrasi pemerintahan. Yang pertama, pengertian birokrasi pemerintahan. Menurut Almond dan Powell, birokrasi pemerintahan adalah sekumpulan jabatan dan tugas yang terorganisasi secara formal yang berkaitan dengan jenjang yang kompleks yang tunduk pada pembuat peran yang formal. Menurut Lance Castell, birokrasi pemerintahan sebagai orang-orang yang bergaji yang menjalankan tugas pemerintahan yang di dalamnya termasuk para perwira tentara dan birokrasi militer. Model-model birokrasi. Secara umum, terdapat 3 model birokrasi pemerintahan yang dipraktikkan di berbagai negara, yaitu yang pertama model birokrasi Hegel. Inti dari model ini adalah melihat birokrasi sebagai institusi yang menjembatani antara negara yang memanifestasikan kepentingan umum dan civil society yang memanifestkan kepentingan khusus dalam masyarakat. Yang kedua, model birokrasi Marx, bahwa model birokrasi ini adalah alat kelas yang berkuasa, yaitu kaum borjuis dan kapitalis, untuk mengeksploitasi dan mengeksploitir kelas proletar. Yang ketiga, model birokrasi Weber. Konsep ini membicarakan hubungan kekuasaan yang menyangkut kemampuan dari orang yang berkuasa untuk memaksakan kehendaknya kepada orang yang dikuasai, lepas dari pertimbangan apakah orang tersebut suka atau tidak. Karakteristik birokrasi pemerintahan. Ada 8 karakteristik birokrasi yang dikemukakan oleh Weber. Yang pertama, jabatan administratif yang terorganisasi atau tersusun secara hierarkis. 2. Setiap jabatan mempunyai wilayah kompetensinya sendiri. 3. Pegawai negeri ditentukan, tidak dipilih berdasarkan pada teknik kualifikasi yang ditunjukkan dengan ijazah atau ujian. 4. Pegawai negeri menerima gaji setiap sesuai dengan pangkat atau kedudukannya. 5. Pekerjaannya merupakan karir yang terbatas atau pada pokoknya. 6. Para pejabat tidak memiliki kantor sendiri. 7. Para pejabat sebagai subjek untuk mengontrol dan disiplin. 8. Promosi didasarkan pada pertimbangan kemampuan yang melebihi rata-rata. Saya Nugraha Halilintar dengan PMD 1D020026 akan menjelaskan tentang birokrasi dan masyarakat. Adanya kebutuhan yang semakin meningkat berimplikasi pada tuntutan semakin baik cara-cara kerja dan pelayanan yang diberikan birokrasi pemerintahan kepada masyarakat. Masyarakat senantiasa menginginkan agar pelayanan yang dilakukan oleh birokrasi pemerintahan menjadi lebih baik dalam arti sebagai berikut. 1. Dana yang wajar. Masyarakat memperoleh apa yang diinginkan dengan biaya yang murah dan terjangkau. 2. Pelayanan yang tepat. Yang dilakukan oleh birokrasi pemerintah benar-benar merupakan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat. 3. Pekerjaan yang cepat. Pemenuhan kebutuhan dilakukan oleh birokrasi pemerintah secara cepat sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya, hubungan antara birokrasi administrasi pemerintahan. Pemerintah tidak akan mempunyai peran manakala tanpa adanya pemerintahan karena pemerintah menunjukkan lembaga yang tidak dinamis. Sedangkan pemerintahan merupakan kegiatan atau proses aktivitas pemerintah. Pemerintahan mempunyai arti untuk menggerakkan sesuatu. Pemerintah sebagai kata benda adalah suatu kekuasaan untuk memerintah suatu negara, sedangkan pemerintahan adalah suatu kegiatan, proses, atau suatu prosedur bagaimana menjalankan perbuatan pemerintah di suatu negara. Birokrasi dan demokrasi sebagai konsep umum dalam politik dan penyelenggaraan administrasi publik memiliki pendukungnya masing-masing. Pihak pendukung birokrasi menganggap bahwa entitas inilah yang secara nyata bekerja bagi publik atau warga negara.
Dalam cara pandang pihak ini, demokrasi sekedar pesta pora yang secara ilutif memberi kesan bahwa publik dapat benar-benar menentukan keinginannya sendiri. Padahal para aktor demokrasi, yaitu pejabat politik yang dipilih publik, presiden, gubernur, bupati, wali kota, dan para parlemen pusat serta daerah, hanya memiliki masa jabatan pendek, dan maka dari itu syarat vested interest sendiri. Seperti yang telah dikemukakan ahli Farasman, sejak era kuno hingga modern, apapun bentuk kerajaannya, birokrasi tetap hadir kendati dengan kinerja yang berbeda-beda. Tidak pernah ada birokrasi yang sepenuhnya legal, rasional, baik di masa lalu, kini, dan akan mendatang. Manakala birokrasi secara epistemologis memang menjadi alat dari pemegang kekuasaan politik dalam menjalankan roda pemerintahannya. Dengan demikian, birokrasi adalah entitas faktual baik dalam sistem pemerintahan, kekhalifahan, otoritarian, kediktatoran, negara-negara Yunani hingga negara-negara modern saat ini yang menyebut dirinya demokrasi. Selalu terjadi persinggungan antara birokrasi dengan apapun jenis pemerintahan yang ada. Di Indonesia sebagai misal, kinerja ditunjukkan birokrasi selalu berbeda di masa-masa rezim Soekarno, Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Joko Widodo. Kinerja birokrasi selalu diarahkan menurut kebijakan politik dari masing-masing kepala pemerintahan, pejabat politik yang berkuasa, yang kendati secara umum dapat disebut demokrasi, tetapi secara epistemologis dibangun dengan asumsi-asumsi yang berbeda.